Perkenalkan, nama saya Memar Anggara Pratama dari kelas BPM 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan asuransi. 1. Pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahwa pengertian bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas, pembayaran, dan peredaran uang. Menurut Puan Moh Fakrudin, bank berasal dari kata banco, bahasa Italia, sedangkan menurut Yan Pramadia Puspa, bank berasal dari bahasa Inggris atau Belanda yang berarti kantor penyimpanan uang. Bank adalah simbol bahwa para penukar uang meletakkan uang penukaran dari sebuah meja. Meja ini dinamakan banko, yaitu bangko dalam bahasa Indonesia. 3. Macam-macam bank. Berikut ini macam-macam bank yang beroperasi hingga kini. Pertama, bank desa. Kedua, bank devisa. Ketiga, bank garansi. Keempat, bank pasar. Kelima, bank pembangunan. Keenam, bank penerbit. Ketujuh, bank pelecit. Ke-8 bank sentral, ke-9 bank syariah, ke-10 bank tabungan, ke-11 bank umum. C. Asuransi. 1. Pengertian. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Perniagaan, asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Sedangkan premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi sosial. 2. Macam-macam asuransi. Asuransi yang terdapat pada negara-negara dunia ini bermacam-macam. Hal ini terjadi karena keanekaragaman sesuatu yang diasuransikan. Pertama, asuransi timbal balik. Kedua, asuransi dagang. Ketiga, asuransi pemerintah. Keempat, asuransi jiwa. Kelima, asuransi. Keenam, asuransi. 3. Pendapat ulama tentang asuransi. Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah, yaitu hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah secara tersurat eksplisit. Para imam mazhab tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad ke-19 Masehi. Dunia barat sudah mengenal sistem asuransi sejak abad 15 Masehi, sedangkan para imam mazhab hidup sekitar abad 2-9 Masehi. Di kalangan ulama terdapat 4 pendapat tentang hukum asuransi. Pendapat pertama, mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Said Sabiq, Abdullah Al-Kakili, Muhammad Yusuf Al-Kardawi, dan Muhammad Bakit Al-Muti. Alasan mereka antara lain. Pendapat kedua, membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Kalab, Mustafa Ahmad Zarka, dan Muhammad Yusuf Musa. Alasan mereka antara lain: A. Tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang melarang asuransi. B. Kedua pihak yang berjanji, asurador yang mempertanggungkan, dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing. Dengan alasan-alasan demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dibenarkan oleh ajaran Islam. Pendapat ketiga, membolehkan asuransi yang bersifat sosial, misalnya asuransi kesehatan dan pendidikan, dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua di atas, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata sama dengan alasan pendapat pertama. Pendapat keempat, menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, abu-abu antara halal dan haram, karena tidak ada dalil-dalil syariah yang jelas mengharamkan maupun menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, konsekuensinya adalah umat muslim dituntut untuk berhati-hati dalam menghadapi asuransi. 4. Asuransi dalam sistem Islam. Dijelaskan oleh Muhammad Najatullah Siddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensinya finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah yang universal seperti kematian mendadak, cacat, dan penyakit. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.